kita bisa memperkirakan bahwa nama-nama di dalam surat-surat yang dicetak itu akan meninggal dunia? Bisa memperkirakan tidak? Tidak bisa. Tidak ada satupun yang bisa memperkirakan bahwa beliau dipanggil Tuhan, betul? Betul. Nah, terhadap kejadian itu, di peraturan di PKPU, ada orang yang masih mencoblos yang bersangkutan. Di dalam PKPU diatur bahwa suara yang bersangkutan itu adalah dinolkan dan kemudian dipindahkan menjadi perolehan suara partai politik. Apakah betul? Dianggap sah. Dianggap sah. Ya, betul. Dinolkan dan kemudian dipindahkan menjadi perolehan suara partai politik. Sebagai suaranya partai politik. Nah, disinilah kemudian substansi dari judicial review itu. Menurut kajian hukum DPP PDI Perjuangan, bahwa PKPU tidak, yang diuji oleh DPP PDI Perjuangan adalah kekosongan hukum, bahwa dengan mengingat partai politik sebagai peserta pemilu dan suara yang diperoleh calon dan partai politik, yang maksudnya orang mencoblos partai politik adalah suara dari partai politik, maka yang diuji adalah materi muatan bahwa suara tersebut dikembalikan kepada partai politik, sehingga yang di judicial review adalah suatu tafsir atas kejadian yang tidak bisa diprediksi tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, menurut saudara saksi, apakah memang partai punya hak untuk melakukan judicial review terkait dengan tafsir terhadap peristiwa tersebut? Terima kasih. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, seingat saya di pasal 76 itu, saya ayatnya lupa, ada beberapa ayat, bahwa dalam hal materi muatan peraturan KPU itu diduga tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, maka dapat dilakukan uji material ke Mahkamah Agung. Ya. Para pihak yang dapat mengajukan adalah Bawaslu dan para pihak yang merasa dirugikan terhadap norma atau ketentuan di dalam peraturan KPU tersebut. Ya. Sehingga dengan demikian, kalau dalam in case perkara ini PDI Perjuangan dalam DPP PDI Perjuangan merasa bahwa norma ini merasa dirugikan, dapat sebagai pihak untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Ya, apakah saudara saksi tahu bahwa di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung itu menegaskan bahwa perolehan suara calon anggota legislatif yang surat suara sudah dicetak kemudian meninggal dan kemudian mendapatkan perolehan suara, maka perolehan suara tersebut dikembalikan pada diskresi pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon yang dianggap terbaik. Kami membaca itu. Membaca. Pertanyaan, mengapa KPU tidak menjalankan itu? Terima kasih. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, maksud saya, mohon maaf Yang Mulia, bagaimana KPU menilai putusan dari Mahkamah Agung tersebut? Apakah wajib dijalankan atau sebagai suatu konsideran atau bagaimana? Silakan. Terhadap putusan judicial review wajib dilaksanakan untuk ditindaklanjuti. Tapi sebagaimana kami sampaikan tadi, bahwa secara kronologis waktu pemungutan suara itu 17 April 2019. Artinya perolehan suara sudah ada. Setelah itu sehari berikutnya selama 35 hari ke depan paling lama dilakukan rekapitulasi berjenjang sampai tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu nasional 21 Mei 2019. Untuk pengajuan judicial review yang kami ketahui itu 24 Juni 2019, dan kami mendapatkan yang diajukan oleh PDI ke DPP PDI ke Mahkamah Agung. Kami mendapatkan informasi dari Mahkamah Agung tentang adanya judicial review ini tanggal 8 Juli. Itu dari segi itu saja, ketika diputus pada bulan Agustus ya, tanggal berapa tadi itu dari segi pelaksanaannya kan, sekali lagi kami sebagai pelaksana peraturan KPU dan pelaksana putusan Mahkamah Agung terus saja merasa kerepotan untuk melaksanakannya. Karena apa? Peristiwanya sudah selesai, tapi normanya baru berubah setelah peristiwa selesai. Satu itu. Yang kedua, makanya dalam diskusi kami, ini sebetulnya kalau PDIP tujuannya adalah dalam rangka tadi itu
supaya partai diberikan kewenangan untuk menentukan siapa kader terbaik sebagai penggantinya. Dalam pandangan kami waktu itu, ini yang tepat kalau yang diuji adalah peraturan KPU tentang penetapan hasil pemilu yang termasuk di dalamnya penetapan calon terpilih, bukan yang ini. Demikian situasi yang kami hadapi waktu itu. Ya, baik, kami sampaikan izin yang mulia bahwa judicial review dari MA itu disetujui pada tanggal 19 Juli 2019. Pertanyaannya adalah, apakah peristiwa penetapan calon terpilih itu sudah selesai pada tanggal 19 Juli itu? Belum. Artinya peristiwanya belum selesai. Belum terjadi. Dan saudara tadi setuju bahwa meninggal tidaknya kita tidak bisa memprediksi. Betul. Dan itulah yang menjadi latar belakang mengapa dilakukan judicial review tersebut. Nah, ketika caleg terpilih itu peristiwanya belum selesai, apakah keputusan MA ini otomatis tidak bisa dieksekusi? Tidak bisa dijalankan oleh KPU? Ya. Jadi ini pemahaman kami waktu itu, Mas. Ya. Jadi sekali lagi, karena ini kan justru peristiwa norma berkaitan dengan pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi. Nah, sementara yang diharapkan itu kan partai punya wewenang untuk menentukan siapa calon penggantinya di satu dapil dalam hal ada calon yang meninggal dunia. Nah, sementara ketentuan di Undang-Undang Pemilu tentang penggantian calon terpilih, karena kalau mekanisme penggantian calon sudah nggak bisa, yang bisa kan penggantian calon terpilih. Penggantian calon terpilih itu kan berarti harus ditetapkan KPU dulu siapa calon terpilihnya, baru kemudian diusulkan. Atau ketika forum rapat pleno terbuka, penetapan calon terpilih ada keberatan dan pengajuan usulan, sehingga belum sampai kepada keputusan, kan keputusannya sudah mengakomodir siapa calon yang terpilih. Sehingga mohon dapat dipahami bahwa situasi yang kami hadapi pada waktu itu, pandangan kami, ketentuan ini lebih tepat kalau adanya atau yang di judicial review adalah peraturan KPU tentang penetapan hasil pemilu yang termasuk penetapan calon terpilih. Pandangan kami begitu waktu itu. Ya, baik, kalau gitu kami balik. Tanggal 19 Juli ketika keputusan MA judicial review itu dikabulkan oleh MA dan caleg terpilih itu dinyatakan belum ada, ketika ada suatu norma baru, mengapa tidak dijalankan oleh KPU terhadap norma baru yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, padahal caleg terpilih belum ada? Terima kasih. Jadi dalam Undang-Undang Pemilu ditentukan bahwa rumus atau cara tentang penentuan atau penetapan calon terpilih adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak di sebuah dapil. Faktanya sebagaimana formulir hasil perolehan suara tadi di dapil Sumatera Selatan 1 untuk DPR RI, perolehan suara terbanyak adalah atas nama Rizky. Dan karena Pak almarhum kan sudah almarhum, yang perolehan suara terbanyak adalah Rizky. Nah, kalau saya sebut karena belum ada peristiwa penetapan calon terpilih, kalau calon terpilih calon potensial terpilih adalah atas nama Rizky dan kemudian katakanlah diusulkan untuk diganti, menurut ketentuan undang-undang adalah penggantinya calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya. Pertimbangan kami demikian, sehingga kami mau melangkah ini juga masih ada norma di dalam Undang-Undang Pemilu maupun dalam peraturan KPU tentang penetapan hasil pemilu, terutama tentang penetapan calon terpilih, bahwa kalau penggantian calon terpilih atau usulan untuk calon terpilih itu rumus atau ketentuannya adalah berdasarkan perolehan suara. Demikian. Baik, terima kasih. Tadi saudara mengatakan, pertanyaan dari JPU, seandainya Pak Nasaruddin Kemas tidak meninggal, suara terbanyak adalah Pak Nasaruddin Kemas. Saya tadi menjawab tidak bisa diprediksi, karena mohon maaf, tadi yang ditayangkan ketika DB yang kabupaten Pak Nazar punya suara berapa, 20 sekian ribu dibanding dengan suaranya Rizky yang 40 sekian ribu. Ini kan situasinya Pak Nazar sudah meninggal. Tapi kalau misalkan belum masih hidup, saya nggak bisa memprediksi, karena hasil pemilu kan nggak bisa diprediksi. Baik, terima kasih.
Baik, kembali dulu kepada tanggal 31 Agustus. Ya, ketika terjadi penetapan rapat pleno terbuka, penetapan caleg terpilih. Seingat saudara saksi, pembahasan caleg terpilih di dalam rapat pleno antara Kalbar 1 dan Sumsel 1 lebih dulu yang mana? Saya lupa. Oke, kalau gitu kami pandu bahwa saya hadir di dalam rapat pleno penetapan caleg terpilih itu dalam kaitannya dengan Kalbar 1. Betul? Ya, Yang tadi saudara sampaikan untuk menyampaikan keberatan atas penetapan calon, betul? karena alasan calon mengundurkan diri. Nah, Betul. apakah betul saudara ingat bahwa pengetahuan saudara, saya dihadirkan di dalam rapat pleno tersebut karena mendapat undangan dari LO PDI Perjuangan untuk menegaskan adanya calon yang mengundurkan diri dan calon yang dipecat oleh DP partai, betul? Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, penyampaian dari cuplikan video sebelumnya yaitu bagaimana Hasto Kristianto menanyakan kepada Hasyim Asyari, ketua X ya, ketua KPU RI ya. Dan tentu memang kalau kita melihat ya kasus Harun Masiku sampai sekarang belum kelar-kelar ya, dan sudah berapa lama proses persidangan sudah dilakukan tapi tak kunjung selesai perkara ini. Tapi kalau kita melihat di sini ya, lihat juga kesaksian calon DPR RI yang sepantasnya mendapatkan kursi itu, tapi dengan semena-menanya Hasto Kristianto sebagai sekjen mengganti dengan Harun Masiku. Karena itu kan sudah ada fatwa MA pada saat itu, karena calon yang itu tadi kan meninggal gitu ya. Siapa namanya itu saya lupa. Lalu kemudian MA memutuskan bahwa suara diberikan hak kepada partai untuk memberikan kepada kader terbaiknya, seperti itu kurang lebihnya ya. Saya juga udah lupa-lupa ingat ini ya, karena sudah lama sekali. Kebanyakan partai jadinya gaduh terus negara ini ya. Menurut Hasto, di negara ini orang yang paling pintar dan paling jujur cuma dia. Nggak taunya menurut rakyat Hasto lah yang paling busuk ya. Harun Masiku yang hebat tidak mampu ditangkap oleh KPK padahal sudah diendus keberadaannya. Hasyim Asyari apa yang jadi tersangka pelecehan seksual? Hasto sudah diatur pemilu terbuka, ya suara pribadi sebagai patokan. Wes, kasihan petugas-petugas partai dibuat mainan partai. Kayak kambing congek gitu juga maunya. Orang-orang seperti Hasto masih banyak di partai hancur negara ini. Orang sudah dapat 55.000 mau dikalahkan dengan 5.000. Dengan pembohongan publik 5.000 terbaik. 55.000 dianggap buruk padahal tidak melanggar apapun, akhirnya dikalahkan dengan melakukan suap. Miris gini kalau orang dari pihak Hasto bilang tidak dirugikan negara. Tapi rakyat menilai sendiri mana partai terbaik yang menggunakan suara-suaranya dengan baik, bukan untuk mainan terbaik menurut dia, saya nanti sendiri. Hasto pandai berkilah dibungkus kata-kata santun, pemain-pemain benar-benar mafia kelas kakap. Lanjutkan, Pak Hasto ben rame sing senang, gambah nyinyir, lanjut, aku nonton aja, semangat PDIP. Tangkap dan penjarakan Harun Masiku CS, kalau sudah cukup saksi dan bukti segera dipenjarakan. Bagaimana bisa mempenjarakan Harun Masiku misalnya, dan Harun Masiku pun sampai sekarang tak kelihatan gitu ya. Sempat tercium keberadaannya tapi ya tetap nggak ada wujud yang kita lihat yang ditangkap KPK.
Dan satu-satunya cara untuk memecahkan persoalan ini yaitu tadi, Harun Masiku harus dihadirkan karena beliau yang juga terlibat terkait hal ini. Ya, itu yang menjadi pernyataan sekaligus pertanyaan yang mungkin ada muncul di benak pikiran saya seperti itu ya. Hukum dunia bisa kalian mainkan, tapi hukum Allah nanti akan berlaku seadil-adilnya di akhirat nanti. Poin kasusnya suap, hasil pertanyaannya serasa lagi sidang sengketa hasil pemilu. Buat jera para koruptor, KPK, polisi, jaksa tangkap hukum berat Mulyono yang merekayasa putusan MK. Kemana-mana dikerumuni orang-orang karena bagi-bagi kaos dan bagi-bagi duit. Usut sumber dana kelas kakap ini dengan pembuktian terbalik pakai data OCCRP. Mana ada, Pak Jokowi belum ada tuh di proses-proses tuh, meskipun sudah ada langsung dari posisi RP gitu ya. Ya kita nggak tahu benar atau tidaknya, tetapi kan setidaknya ya KPK selidikilah, minta klarifikasi sebetulnya benar atau tidaknya, ya media yang mengatakan itu. Undang-undang pemilu rancu makanya jadi sarang jual beli jabatan. Tinggal bikin kalau peserta pemenangnya yang mengundurkan diri hangus perolehan suara. Kalau dipecat tetap mendapat suara tapi tanpa partai kecuali mati. Suara diberikan ke tempat ke setelah pemenang. Nggak usah pakai gono gini, akhirnya dipakai jual beli jabatan sama Hasto. Udah salah ngotot lagi Pak Hasto. Kalau ada calon terpilih menjadi TMS dan calon penggantinya sesuai dengan keinginan partai dan menafikan aturan berdasarkan perolehan suara, artinya ada kemungkinan partai untuk memilih kader kesayangannya untuk diajukan sebagai calon terpilih dan mencederai etika dan moral demokrasi yang menafikan suara dari rakyat. Terlepas dari undang-undang judicial review partai bla bla bla, hak setiap caleg ada. Kalau judicial partai memilih tanpa dasar, KPU sama doang. Partai PDI tidak menghormati perolehan suara rakyat. Jadi judicial partai bisa di-setel dong. Rumusan undang-undang judicial partai harus direvisi. Inilah teman-temannya, mungkin Anda punya pendapat lain, bolehlah silakan sampaikan nanti di komentar pada video ini. Dari saya itu saja. Terima kasih, saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.